Merebaknya kasus, banyaknya masalah di masyarakat, serta perlunya penanganan yang serius, Anda bisa dapatkan di Opsi, Opini dan Aspirasi, mengupas tuntas segala permasalahan yang ada di wilayah Tapal Kuda dan bagaimana solusinya bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa jumpa Anda kembali mendengar dalam program Opini dan Aspirasi untuk pagi hari ini, hari Kamis tanggal 12 April 2022. Menjadi sebuah hal yang harus kita lihat bersama-sama bahwa ancaman narkoba ini bukan hanya sekedar berita yang bisa kita lihat di berbagai macam media, tapi faktanya sudah benar-benar ada di sekitaran kita. Kalau misalkan kita tetap acuh menganggap hal ini bukan masalah kita, justru sikap ini akan membuat kita lebih potensial menjadi pihak yang akan menjumpai kejadian ini secara nyata. Mungkin akan terjadi kepada orang-orang di sekitaran kita. Tentu ini adalah hal yang sangat kita hindari. Maka dari itu mendengar tidak ada pilihan lain untuk ikut serta dalam kepedulian menjaga generasi bangsa agar tidak terlibat penyalahgunaan narkoba. Pagi hari ini kami akan ajak Anda untuk berbincang bersama para narasumber kita terkait dengan upaya penyelamatan generasi muda dari penyalahgunaan obat-obat terlarang. Sudah bersama dengan kami, studio juga sudah ramai, alhamdulillah, karena suasana lebaran dan juga ada yang sudah tersambung bersama kami di telepon. Tapi yang di studio dulu yang mau kami sapa. Selamat pagi, Assalamualaikum Bapak dan Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selamat pagi. Ladies first katanya Pak. Jadi saya sapa yang Ibu dulu nggih. Ada Ibu Nunung Purnawisudha SKM, beliau adalah Kasubag Umum BNNK Lumajang. Pagi Ibu. Pagi Mbak Devi. Minal aizin maaf lahir batin. Selamat pagi juga untuk Bapak Dr. Andes Bambang Budi Susetia, beliau adalah Ketua GANN Jember. Selamat pagi Pak. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat semuanya. Amin ya robbal alamin. Matur nuwun sudah berkenan rawuh Pak. Mohon maaf lahir dan batin. Sami-sami maaf lahir batin. Ada juga yang sudah tersambung bersama kita di line telepon, harus disapa karena saya takut beliau merasa dicuekin nanti nggak mau ngomong lagi. Ada Haji Nanang Ahmad Saifuddin, beliau adalah Ketua DPRD Lumajang. Selamat pagi Bapak. Pagi Mbak Devi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lumajang aman Bapak? Kenapa? Lumajang aman? Alhamdulillah. Baik. Ini kalau misalkan bisa datang ke sini seru nih Pak, ada Bu Nunung juga, tapi mungkin karena kesibukan jadi alhamdulillah kami juga terima kasih sudah bisa bergabung bersama kami di line telepon. Ya. Mohon izin Pak, kita akan langsung bahas karena ini adalah sebuah perbincangan yang sebenarnya berkali-kali kita terus bicarakan tentang hal ini, bukan sekali dua kali, tapi memang perlu dilakukan pembicaraan dan juga perbincangan yang produktif yang nantinya bisa benar-benar membuat kita lebih terbuka begitu wawasannya terkait dengan penyalahgunaan narkoba itu sendiri. Saya ke Bu Nunung dulu deh. Bu Nunung, ini kan tentunya ada hal-hal yang memang teramati secara nyata. Gambaran urgensi kita terkait dengan penyalahgunaan narkoba itu sebenarnya sudah sampai level mana sih? Kalau dibahas urgensinya sudah sampai mana, sangat-sangat urgensi Mbak Devi. Karena kenapa? Bahkan di Lumajang sendiri Mbak Devi, kami itu pernah ada korban penyalahguna itu masih SD. SD kelas 4 sudah ada yang menyalahgunakan narkoba. Itu padahal usia-usia yang sangat-sangat masih produktif sekali. Nah, karena di sini kenapa kok masih anak SD, SMP, SMA, bahkan yang sudah bekerja pun banyak yang menyalahgunakan narkoba karena akses untuk memperolehnya mudah. Sekarang tidak hanya di pasar yang nyata, tapi juga ada lewat sosial media. Bahkan dulu kami pernah menemui juga salah satu pasien kami di BNN ini jual belinya melalui sosial media Facebook Mbak Devi. Nah, sampai semudah itu diperoleh betul marketplace-nya. Jadi marketplace-nya ini narkoba ini sangat-sangat didapatkannya itu mudah sekali. Harganya pun kalau anak-anak yang menyalahgunakan di sini juga sangat terjangkau, ya. Jadi urgensinya ini sangat-sangat urgen sekali. Dampaknya yang ditimbulkan apalagi terhadap kesehatan luar biasa, sangat berbahaya bagi kesehatan. Kalau sampai sekarang anak-anak masih menyalahgunakan obat-obatan terlarang, narkoba, bisa kita bayangkan bagaimana generasi ini 10 atau 20 tahun
mendatang. Bisa-bisa kita kehilangan generasi seperti itu, Mbak Devi. Itu mengerikan sekali. Tapi kita perlu breakdown karena kebanyakan masyarakat itu saya nggak usah jauh-jauh lah, saya aja. Kadang-kadang walaupun sudah terinformasi dengan sebegitu masifnya terkait dengan narkoba, kadang-kadang juga masih rancu. Ini breakdown dari narkoba sendiri yang terkategori sebagai narkoba itu cakupannya seperti apa? Apakah ada beberapa obat-obatan yang kemudian disalahgunakan itu? Nah, seperti apa ini determinasinya yang bisa disampaikan kepada masyarakat biar lebih gamblang gitu? Iya, narkoba ini kalau menurut undang-undang adalah digunakan untuk penelitian. Kalau yang golongan 1 untuk penelitian sebenarnya, Mbak Devi. Kemudian ada yang digunakan memang untuk khusus pengobatan, namun sesuai dengan resep dokter. Nah, yang sering disalahgunakan untuk anak-anak muda ini adalah sebenarnya obat tersebut boleh digunakan namun sesuai dengan resep dokter tapi tidak sesuai dengan resep. Kalau anak-anak, misal obat-obat ini dibeli secara mudah di toko atau di tempat-tempat yang lain, namun digunakannya tidak sedang dalam kondisi sakit, tapi digunakan dan dosisnya melebihi dengan dosis. Seperti itu, karena memang narkoba kan seharusnya untuk penelitian dan untuk pengobatan. Kalau itu sesuai dengan resep dokter seperti itu. Tapi yang di sini yang digarisbawahi adalah kepada penyalahgunaannya. Nah, yang anak-anak muda ini adalah pada penyalahgunaannya. Padahal itu ada efek panjang juga yang betul, menanti. efeknya panjang karena yang namanya obat-obatan ketika kita konsumsi tentunya adalah langsung kepada syaraf, aliran darah seperti itu kan. Nah, oleh karena itu kalau kita menyalahgunakan narkoba, apalagi sudah bertahun-tahun dosisnya semakin lama semakin meningkat, yang diserang pasti syarafnya. Jadi ini enggak hanya terkait dengan kenakalan masa remaja saja ini. Tetapi ini adalah masa depan yang dipertaruhkan apabila tidak dipahami dengan mendalam gitu. Apalagi kalau kita menyalahgunakan narkoba, ada lingkungan kita yang menyalahgunakan narkoba, ini nanti kalau tidak overdosis pasti kepada gangguan jiwa. Dan ini sudah banyak sekali pasien-pasien di BDNK Lumajang ini yang kami rujuk ke rumah sakit jiwa karena memang menyalahgunakan narkoba sampai kepada syarafnya yang kena. Baik. Saya ke Pak Haji Anang. Pak Haji masih bersama dengan kami, nggih? Siap. Komentarnya Pak, karena ternyata saya baca-baca tadi sempat sampai mulai dari kemarin saya sempat baca-baca beberapa kasus penyalahgunaan narkoba yang ada di Lumajang itu catatannya lumayan sampai terakhir tanggal 21 April 2022 kemarin itu ada pesta narkoba yang kabarnya digerebek di Lumajang. Sebagai wakil rakyat monggo silahkan tanggapannya. Pak Haji. Ya, itu sangat memprihatinkan Mbak Desi. Tapi ini narkoba itu bukan sekedar problem lokal saja, tapi juga menjadi problem global, problem nasional. Dan ini akut, kemudian persoalan yang setiap waktu itu terjadi. Sampai kalau di Filipina, itu ada seorang Perdana Menteri yang melakukan pemberantasan narkoba dengan cara-cara anarkis. Karena sudah kehabisan cara untuk pemberantasan narkoba ini. Nah, Mbak Devi, di samping juga hari ini di era disruption ini yang digitalisasi itu sudah merambah ke ranah-ranah domestik, hampir tiap rumah itu sudah menggunakan Android, maka saya pikir itu problemnya akan semakin bertambah, akan semakin bertambah. Karena tadi juga Mbak Nunung menceritakan bisa didapatkan dari marketplace. Kemudian hari ini untuk mendapatkan narkoba juga sangat mudah. Apalagi misalnya mereka tidak bisa mendapatkan narkoba, mereka juga pakai oplosan, pomade dengan dosis yang lebih juga akan berpengaruh kepada mereka, isomabuk dan seterusnya. Nah, ini tentu harus diatasi bersama. Semua stakeholder, semua komponen masyarakat kita, tokoh masyarakat, tokoh agama, DPR, pemerintah, kepolisian, BNN, dan seterusnya harus bersama-sama menyatakan perang terhadap narkoba.
Oke, jadi benar-benar harus bersama-sama. Sendirian hampir mustahil ini. Soalnya memang hampir. Ya, permasalahannya sudah mengakar sekali nih sepertinya, Pak Anang. Oke, siap. Saya juga mengucapkan selamat datang. Ada yang baru saja bergabung. Ada, saya manggilnya Bapak atau Mas? Bapak, nggih. Ada Bapak Andi Fajar. Beliau adalah petugas lapangan bidang khusus pecandu dari GANN Jember. Selamat pagi, Pak Andi. Kalau panggil saya Mas saja, Mbak. Oh, baik. Ternyata Pak Haji pengen panggil Mas Anang, ngoten nggih. Saya takutnya keliru sama Mas Anangnya Jember nanti, Pak Haji. Baik, mohon izin saya menyapa Pak Andi Fajar dulu. Selamat pagi, Pak Andi Fajar. Selamat pagi. Nggih, sehat nggih? Ya. Baik, tadi dari BNNK sudah ngobrol, nanti kita akan gali lagi sekarang ke GANN. Saya ke Pak Bambang dulu, Pak Bambang. Kita sudah melihat bagaimana masifnya kasus-kasus penyalahgunaan narkoba ini dari tahun ke tahun. Kita nggak mau bilang pesimis sih, tapi kita lihat kok sepertinya semakin masif begitu. Boleh kita tengok ke latar belakang sebenarnya yang paling mendasari, yang paling membuka kemungkinan bahwa kasus-kasus penyalahgunaan narkoba ini terjadi, yang teramati di masyarakat. Seperti apa latar belakangnya? Ya, terima kasih Mbak Devi. Kalau kita amati tahun demi tahun masalah narkoba, pecanduan narkoba ini tidak semakin menurun tapi semakin meningkat. Dan kita akui bahwa salah satu media yang sangat peduli dengan narkoba ini cuma RRI, Mbak Devi. Mohon maaf ya. Media-media yang lain seperti radio swasta dan lainnya itu saya kira kurang peduli dengan padahal narkoba ini bencana yang sangat luar biasa. Dasarnya sebetulnya darurat sekali seperti kita pandemi pada saat ini. Ini sebetulnya sudah pandemi narkoba. Tapi kenapa ini mohon maaf dari pihak pemerintah kurang begitu care dengan persoalan narkoba. Dan saya yakin harus ke depan ini kalau kita lihat dengan mungkin di bidang anggaran anggaran pemerintah aja untuk dalam menanggulangi narkoba kan sangat minim sekali. Mungkin dari Ibu Nunung di BNN bisa merasakan sendiri begitu minimnya anggaran untuk masalah pencegahan di narkoba. Lah kami selaku lembaga swadaya masyarakat, kami generasi anti narkotika nasional ini sudah tidak henti-hentinya untuk mengadakan penyuluhan, Mbak Devi, di sekolah-sekolah, di madrasah, di pondok-pondok. Begitu dahsyatnya kawan-kawan bergerak tanpa peduli, artinya tanpa ada henti-hentinya, tidak mengharapkan imbalan apa-apa, karena kita sangat peduli dan sangat prihatin dengan generasi yang akan datang. Maka kawan-kawan kami di seluruh Indonesia ini bergerak dengan sendirinya. Mereka bergerak bersama-sama dengan hati nurani bergeraknya ini untuk menyelamatkan generasi muda, Mbak Devi. Nah, kita lihat ke depan, tolonglah ini lebih care lagi, khususnya bagi petugas. Ini memang bukan tugas pemerintah semata-mata, bukan tugas polisi, bukan tugas ini tugas kita bersama. Narkoba tugas kita bersama, kita selamatkan generasi muda kita bersama. Ini yang sangat mendasar. Maka kita di henti-hentinya di sekolah-sekolahan, SD sampai di perguruan tinggi, kawan-kawan selalu mengadakan sosialisasi. Ini untuk bahayanya narkoba. Kita lihat penjara aja. Penjara ini 80% penghuninya narkoba, Mbak Devi. Kan itu sudah luar biasa. Yang lain kejahatan-kejahatan yang lain. Tapi narkoba masih menduduki tempat teratas masalah pelanggaran. Dan harapan kami ke depan, narkoba tidak harus semua dihukum. Harus ada penyelesaian, harus ada semacam semacam pembenahan lah. Artinya pembenahan, mereka tidak harus dihukum semua, harus ada di semacam karantina, di semacam itu. Biar ke depan pecandu-pecandu ini harus segera bertobat. Mau tidak mau Indonesia ini betul sangat darurat dengan narkoba, Mbak Devi. Ini harapan kami ke depan semua harus lebih care lah dengan permasalahan narkoba ini. Artinya memang di sini ada sebuah tindakan yang masih ada kekurangan lah dari kanan kiri yang akan kita sempurnakan bersama. Saya ke Mas Andi Fajar, Pak Andi, mohon maaf. Pak Andi yang langsung bersentuhan dengan teman-teman yang notabene pecandu begitu. Latar belakangnya sebenarnya apa sih, Pak? Kebanyakan dari mereka yang sudah jadi pecandu itu iseng ataukah ada permasalahan keluarga atau yang seperti apa yang dominan menjadi pecandu? Broken home. Jadi kami di lapangan
itu karena banyak ya, beberapa teman-teman itu kalau ada 20 orang berarti ada 20 karakter yang berbeda. Di situ saya mengamati ada, tapi sebagian besar kira-kira sekitar 50% itu adalah masalah broken home. Yang kedua masalah kampung tengah ya. Masalah nafkah saja. Jadi memang kalau masalah di Jember itu untuk rehab, ini menurut pengalaman kami ya, setelah beberapa tahun sebelum ada BNN dulu, belum ada BNK, belum ada BNP, kita memang terjun sebelum ada yang namanya IPWL, institusi penerima wajib lapor. Kalau sekarang sebetulnya ada, tapi tidak representatif di Jember. Karena saya dulu pernah langsung terjun ke masalah IPWL. Sebetulnya penting. IPWL itu penting karena seorang pecandu itu harus wajib lapor. IPWL ya. Saya garis bawahi dulu, itu adalah institusi penerima wajib lapor. Siap. Jadi andai kata saya seorang pecandu, ini saya harus melapor. Karena untuk rekam medis. Kalau dulu IPWL-nya itu di Jember di Puskesmas Jember Kidul Talangsari. Nanti akan rekam medisnya itu akan dilaporkan ke SIHA. SIHA itu Sistem Informasi HIV/AIDS pada waktu itu. Karena di mana narkoba ini sangat berdekatan juga dengan HIV. Betul. Itu kebetulan saya adalah PLID, petugas lapangan injecting drug user. Jadi banyak teman-teman pecandu itu membutuhkan itu. Tapi di Jember satu orang pun tidak ada yang IPWL. Itu herannya kami yang ada di lapangan. Tapi ini institusinya masih ada, Pak? Kalau sekarang sih menurut saya nggak ada. Karena dengan tidak adanya BNK di Jember, itu pun tidak ada di Jember. Karena dulu BNK Jember yang dikomandani oleh Pak Teduh. Kami selalu berdampingan dengan beliau. Tidak adanya BNK di Jember, hilang semua. Padahal sistem ini diperlukan untuk pemantauan dan juga untuk antisipasi yang hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Karena maraknya okerbaya khususnya di Jember itu kalau kita kayak membeli kacang okerbaya di Jember. Ini bahaya banget kalau udah kayak beli kacang ini, siapapun bisa akses akhirnya. Bisa. Bahkan dulu ada di daerah timur anak SD itu kurir okerbaya. Ini di Jember, tadi di Lumajang juga ada sendiri ya Bu Nunung ya. Itu yang kita pelajari permasalahan. Ternyata di Jember ini kurangnya sosialisasi. Jadi kami dengan Bapak Ketua yang dari Jember, Bapak Bambang, bersama teman-teman berusaha, biarpun kita tidak dipanggil, kita menawarkan diri ke sekolah-sekolah. Tapi ya mungkin sekolahnya yang kurang begitu care. Baik, berarti ada sebuah istilahnya kolaborasi yang masih belum maksimal ya istilahnya. Ini yang menjadi PR bersama-sama. Mudah-mudahan nanti setelah perbincangan ini kita ketemu formula nih. Gimana sih caranya sosialisasi yang sering kita dengarkan biar bisa benar-benar efektif. Karena saya yakin teman-teman juga tidak berhenti bergerak semuanya. Dari BNNK, dari para aktivis juga, kemudian wakil rakyat kita juga bergerak di sana. Dan yang efektivitasnya ini yang masih perlu kita naikkan bersama-sama. Baik, ada Pak Anang masih di sana nggih Pak Anang? Iya masih. Pak Anang, mohon izin saya ingin memutarkan pesan singkat saja. Mudah-mudahan ini juga bisa membuka mata kita tentang bahaya narkoba. Andai waktu dapat keulang, banyak yang terlewatkan. Penyesalan dan air mata yang tertuang. Untuk apa? Hanya karena godaan narkoba, barang haram yang seolah menawarkan kebahagiaan buat aku. Semua itu palsu. Yang ada hanya tubuhku yang tak sesehat dulu lagi. Tak terhitung penderitaan orang tuaku dan air mata ibuku.
tidak tahu bagaimana rasanya ketika sakau. Aku rasanya ingin mati saja saat itu. Jangan lakukan kesalahanku. Jangan sampai sesali pilihanmu. Jauhi barang haram itu. Jauhi narkoba. Pesan ini disampaikan oleh RRI Jember. Penyesalan semacam ini mungkin baru terasa ketika terjadi peristiwa yang tidak semestinya, dan upaya kita untuk menyelamatkan generasi muda agar terbebas dari narkoba akan kita mulai saat ini juga. Oke, masih terus kita perang bareng lah istilahnya ya Pak ya dan Ibu, karena ini adalah permasalahan yang kita nggak bisa tutup mata lagi. Ngeri banget loh, anak SD jadi pengguna, anak SD jadi kurir. Ada apa sebenarnya dengan sistem kita ini? Mungkin saya kembali lagi ke Bu Nunung. Bu Nunung, yang kasus SD ini, apa yang sudah terpelajari sebagai hal-hal yang perlu diperhatikan oleh masyarakat? Yang perlu menjadi salah satu perhatian adalah kenapa kok banyak sekali anak-anak SD ini yang sudah mencoba-coba narkoba. Yang pertama tentunya karena media sosial. Akses ke media sosial ini mudah sekali ya Mbak ya, kita bisa melihat di YouTube apapun itu, dan usia-usia anak-anak ini usia-usia yang masih sangat penasaran. Penasaran mencoba. Terus kemudian yang kedua adalah perhatian orang tua yang masih kurang, perhatian dan pengawasan. Karena ketika anak-anak ini dipegangi oleh dengan smartphone, handphone, sebagai orang tua tidak hanya megang saja, ngasih saja, tapi juga harus mengawasi penggunaannya. Nah, kadang-kadang anak-anak dikasih handphone biar nggak ganggu orang tuanya. Nah itu yang sekarang ini kan maraknya seperti itu. Nah ternyata anak-anak ini menyalahgunakannya kepada yang hal-hal seperti itu, untuk narkoba, seperti itu. Narkoba jenis apa yang jadi kasus di Lumajang ini yang sampai melibatkan? Anak-anak ini banyak menyalahgunakan yang obat-obatan, Mbak. Kalau masih anak-anak, karena dari harga masih sangat terjangkau. Kalau yang sudah ganja, sabu, seperti itu enggak. Harganya harganya tidak terjangkau gitu. Iya, betul. Efeknya mungkin Bu yang sudah terpantau selama ini, jenis obat-obatan semacam apa bentuk nyatanya? Kalau yang banyak beredar di anak-anak ini adalah, mungkin ini juga pesan kepada orang tua juga. Orang tua juga mohon untuk mengecek mulai dari tas, kamar anak-anak tersebut, apakah ditemukan pil-pil yang memang itu mencurigakan. Nah, anak-anak ini banyak menyalahgunakan pil double Y, Mbak. Nah, pilnya ini bulat, ada tulisan Y-nya. Nah, ini kalau anak-anak nyebutnya ada yang pil anjing, pil kucing. Nah, ini banyak sekali disalahgunakan oleh anak-anak. Nah, ini sekali konsumsi anak-anak bisa sampai 10 butir, 15 butir sekali tenggak. Efeknya yang didapat adalah, namanya kita menggunakan obat ini banyak, Mbak, tentunya pusing di kepala ya. Pusing di kepala. Nah, ini kalau anak-anak nerimanya ini sebagai ngefly. Padahal ini karena kebanyakan dosis seperti itu. Saya heran juga, ngapain mengkonsumsi obat kalau orang kita mengkonsumsi obat untuk menghilangkan pusing, ini malah. Nah, ini anak-anak menyalahgunakan obat-obatannya, tidak hanya 1 butir sampai berbutir-butir, dan konsumsinya, jangka waktu konsumsinya bertahun-tahun. Sedangkan ini bahan kimia, tubuh tidak butuh. Akhirnya yang kena adalah kepada sarafnya. Iya, kami pernah mengirim ke rumah sakit jiwa. Ini masih SMA sudah masuk ke rumah sakit jiwa, Mbak. Karena riwayatnya dari SD sudah menyalahgunakan obat-obatan. Sebenarnya ini filter paling, sekali lagi bukannya mau menumpahkan semuanya ke keluarga, tapi faktanya memang keluarga akan menjadi filter yang sangat efektif apabila benar-benar difungsikan dengan semestinya. Tetapi kembali lagi, memang mau tidak mau yang namanya kolaborasi pemegang kebijakan kan pemerintah nggih Pak nggih. Nah, ini saya ke Mas Anang dulu. Nah, tadi minta dipanggil Mas Anang, saya panggil Mas Anang. Mas Anang, pemerintah sendiri apakah hitungannya masih kurang? Saya dengar di luaran itu bahkan Indonesia itu dikategorikan sebagai negara yang nggak ada ampun buat penyalahgunaan narkoba, peredaran dan lain sebagainya. Kalau menurut pandangan Mas Anang sendiri, seperti apa efektivitasnya selama ini? Begini Mbak Devi, seperti yang saya ceritakan di berita, PM yang kemudian karena kehabisan melakukan langkah-langkah anarkis untuk mencegah, untuk pemberantasan narkoba. Saya pikir
pandemi dua tahun ini, hampir 3 tahun ini, itu punya akselerasi pemanfaatan teknologi digital yang masif dan sangat meluas ke pelosok-pelosok. Yang itu membuat masyarakat kita menjadi masyarakat yang transformatif. Tidak ada sekat antar negara bangsa, tidak ada sekat antar. Apa yang terjadi di Amerika, apa yang terjadi di Korea, itu akan punya efek terhadap negara bangsa kita, terhadap masyarakat kita. Hip-hop, LGBT, tidak hanya persoalan-persoalan narkoba, tapi persoalan-persoalan budaya itu juga sangat berpengaruh terhadap kita. Nah, saya pikir itu tidak boleh parsial penanganannya, harus komprehensif.